Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini kembali kami bersama-sama memuliakan Tuhan lewat podcast ini. Kiranya Tuhan diagungkan, dibesarkan, dan kerajaan Tuhan terus meluas lewat mendengarkan dan menyimak setiap yang kami ucapkan. Dan kiranya Roh Kudus menguasai, menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memajukan pelayanan ini, Alpetra Ministry, sehingga banyak sesama kami diberkati. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan, haleluya. Baik, sebelumnya saya akan menyapa dulu sahabat Alpetra Ministry. Shalom sahabat Alpetra, kita ketemu lagi di channel Alpetra Ministry. Dan tentunya kita senantiasa akan memberikan wawasan kekristenan kita semakin bertambah, jadi iman kita semakin kuat. Dan kali ini tentunya saya tidak sendiri, ada siapa? Silakan Om dan Abang menyapa sahabat Alpetra Ministry. Silakan Om. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati semua dan keluarga masing-masing. Ya, selamat pagi ya, sahabat dimanapun berada, kita jumpa lagi. Berharap podcast ini memberikan manfaat besar untuk teman-teman Alpetra dan lainnya mendengarkan dengan baik. Terima kasih, jumpa lagi dengan Kang Alfa, dengan Pak Yan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Bagaimana perkembangan gereja saat ini ya? Tentunya gereja juga tidak lepas dari Alkitabnya. Nah, ini Om, masih aja nih Om, banyak orang yang bilang bahwa katanya Alkitab itu banyak direvisi Om. Semakin direvisi terjemahannya semakin beda lagi katanya. Itu gimana Om sebetulnya Om? Kalau Alkitab dalam bahasa aslinya kan tidak pernah ada perubahan. Iya. Nah, kalau terjemahannya itu kan mengikuti perkembangan zaman. Tentu saja terjemahan-terjemahan itu harus selalu diperbaiki, baik menurut perkembangan zaman maupun juga menurut ketelitian dalam penerjemahannya. Gitu. Jadi wajar-wajar saja. Makanya orang-orang yang atau jemaat itu ya harus dekatlah dengan gembalanya untuk tanya-tanya kalau ada hal-hal yang mengganjal mengenai Alkitab begitu. Jadi, tapi kalau ada jemaat yang cukup terpelajar, ya cobalah belajar bahasa aslinya. Jadi orang Kristen juga kalau merasa dia boleh membaca Alkitab dalam bahasa aslinya, dan itu tersedia di toko-toko buku yang biasanya yang menyediakan. Iya. Begitu Pak Alfa. Iya Om, iya betul. Bang, nah berkaitan dengan itu tadi ya, Om kan jelasin dengan bahasa aslinya. Nah dengan Alkitab yang dulunya gitu. Lalu Bang gimana Bang? Apakah sebetulnya sebelum ada Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang kita pegang ini, betulkah ada kitab yang tertua katanya? Malah disebut-sebut ada yang The Codex Sason gitu ya Bang. Nah itu sebenarnya gimana Bang? Ya baik, seringkali klaim-klaim orang ya menilai tertua ya. Misalnya tadi Kang Alfa menyebut kodek apa itu Sason ya, kodek disebut sebagai tertua, lalu juga Leningrad tertua dan lain sebagainya ya. Kalau kita mempelajari bibliologi, apalagi transmisinya ya, perubahan-perubahan terjemahannya, tentu berdasarkan sejarah penterjemahan atau sejarah pengkanonan ya. Nah, kenapa tadi di awal saya menyebut ada klaim-klaim tertua dan terlama ya, yang disebut dengan istilah kodeks, yang dulu di mana orang Romawi terbiasa mengumpulkan story-story ya, lalu disertakan juga berdasarkan perkembangannya sampai sekarang ya, sehingga ada yang hitungannya 24 kitab, 22 kitab, bahkan lebih dari 39
juga disebut kodek, kumpulan-kumpulan, halaman-halaman, bahkan tulisan-tulisan yang ditambahkan ya. Begitulah kira-kira kodek seperti yang tadi dikatakan oleh Kang Alfa. Nah, tetapi sahabat Alpetra perlu diketahui ya, prinsipnya Perjanjian Lama itu sudah disusun oleh para masoret ya, yang Tuhan siapkan. Nabi-nabi menulis ya, raja menulis, imam menulis ya, lebih kurang ada 40 ya. Untuk Perjanjian Lama di abad pertama sudah tersusun ya, sekalipun sebelum Masehi di abad ketiga sudah ada Septuaginta ya, sudah ada varian-varian seperti sejenisnya ya, Pesita, Gata ya. Tapi di abad pertama setelah Septuagint, persis yang Tuhan Yesus katakan di Lukas pasal 20 berapa itu terakhir ya, 24 ayat 43, 44, Tanak itu ada namaku disebut ya. Bahkan di Yohanes pasal 6 disebut juga di dalam Tanak namaku atau diriku ada di sana ya. Waktu Tuhan Yesus ingin memberikan 5.000 makanan kepada jumlah orang itu, dan dia menyatakan dirinya. Nah, Kang Alpa, untuk Perjanjian Baru ya, disusun oleh bapak-bapak apokaliptik yang juga punya hubungan dekat dulu dengan murid-murid Yesus atau murid-muridnya Rasul di Kartago ya, tahun 397. Tersusun rapi ya. Dari mana tulisan-tulisan itu? Petrus dalam suratnya yang kedua ya, di sana disebutkan bahwa tulisan-tulisan itu menjadi pedoman ya, surat Petrus yang kedua. Bahkan Paulus di Efesus pasal yang kedua ayat 20, tulisan-tulisannya termasuk nabi-nabi dan rasul-rasul bertolak dari Yesus ya, sebagai batu penjuru atau sebagai Christus Center ya. Bahkan Paulus di surat Roma juga menyebutkan di pasal yang ketiga ayat yang kedua memakai kata ganti ya, kepada mereka lah percayakan firman Tuhan ya, mereka mengacu kepada rasul-rasul untuk konteks perjanjian baru. Jadi sahabat Alpetra, jangan mau dipengaruhi dengan pernyataan kitab tertua dan lain sebagainya ya, atau kodek lain sebagainya ya. Itu sebagai perbandingan saja atau tambahan sejarah lah ya, untuk kita menelusuri perkembangan transmisi ya. Yang benar itu 66 kitab ya. 66, yang tua itu tulisan-tulisan nabi-nabi ya, rasul-rasul yang dikumpulkan menjadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Begitu sahabat Alpetra dan Kang Alfa. Ya. Baik. Nah, kalau Perjanjian Lama ya, sebelum Tuhan Yesus mengajar itu memang Perjanjian Lama sudah diakui, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Itu kira-kira apa, sebelum 100 tahun sebelum Yesus juga sudah fix itu ya. Nah, mengenai Perjanjian Baru itu menjelang akhir abad pertama, itu semua gereja yang ada itu sudah menerima bagian-bagian dari Perjanjian Baru itu. Jadi sebelum abad pertama itu juga Perjanjian Baru sebenarnya sudah fix, tetapi belum diresmikan. Artinya menjelang akhir abad pertama itu semua gereja sudah menerima salinan Perjanjian Baru, baik Injil, baik surat maupun kitab Wahyu itu sendiri. Itu menjelang akhir abad pertama. Semua bagian dari Perjanjian Baru sudah diterima oleh semua gereja yang ada pada waktu itu. Nah, Om, jadi dari penjelasan Om tadi ya, sama dari Bang Heri tadi sebelum Om tambahin, malah jadi saya semakin pengen nanya lagi. Ini jadinya karena orang juga bilang itu diari katanya Om. Ada yang anggap begitu karena tulisannya Paulus, tulisannya Petrus, tulisannya apa, rasul-rasul, nabi-nabi, berarti ini diari katanya Om. Nah, gimana tuh Om? Itu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu kan sudah jelas, itu menurut kata-kata Rasul Paulus bahwa dia ini
bimbing oleh Roh Kudus untuk menuliskan hal-hal itu. Jadi orang mengatakan itu sebagai diari atau sebagai surat kiriman atau sebagai apa, tetapi baik Rasul Paulus maupun rasul-rasul yang lain itu dengan sadar bahwa mereka menuliskan apa yang disuruh oleh Roh Kudus untuk menuliskan dengan bimbingan Roh Kudus lah itu. Iya. Jadi baik PL maupun PB itu di bimbing Roh Kudus ya, Om? Ya, kalau perjanjian lama kan itu Tuhan Yesus sendiri sudah mengakuinya bahwa itu memang firman Allah. Oh iya. Dan menurut sejarahnya juga itu fix. Kira-kira 100 tahun sebelum Yesus juga itu sudah fix. Ya. Itu perjanjian lama, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Iya. Nah, sedangkan perjanjian baru itu menjelang akhir abad pertama, itu juga sudah fix. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Bahwa itu asli dari para rasul atau orang-orang yang dekat dengan para rasul yang menuliskannya. Begitu. Jadi fix firman Allah itu. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Oke, Bang, jadinya saya mau nanya nih dari penjelasannya tadi dari Om juga ya. Saya nanya nih, Bang, kalau gitu kan udah fix ya, Bang ya, udah enggak. Tapi kok, Bang, kenapa ada 7 perbedaan kitab ya? Kalau dilihat dari kitabnya Kristen Protestan, katakan gitu ya, dengan Katolik itu beda, Bang, tuh. Ada 7 kitab. Tadi juga Bang di awal bilang ya bahwa itu sebetulnya apa? Gimana, Bang? Bisa dijelasin nih, Bang? Kan harus 66 kitab kata Abang juga. Terus kata Om fix PL PB udah fix itu gitu. Gimana, Bang? Ya, kenapa di dalam kitab yang dimiliki Kristen Protestan tidak sama? Karena 7 atau 8 kitab yang menjadi tambahan atau Deuterokanonika itu tidak menyebutkan sejarah Mesias. Lalu yang kedua, tidak menunjukkan kesesuaian dengan apa yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak menyentuh ke perjanjian baru di dalam 7 atau 8 kitab itu. Dan yang ketiga, ini yang penting, mengandung banyak ritualisasi yang mengandung unsur-unsur yang ditolak oleh Alkitab sendiri ya. Misalkan terkait dengan mimpi yang berlebihan, atau terkait dengan apokaliptik atau pernyataan-pernyataan yang pokoknya tidak sesuai dengan hikmat Allah, hukum Allah, ya. Di sana ya, termasuk di sana ada komunikasi dengan orang mati, ya, anjuran komunikasi terhadap orang yang sudah meninggal, khususnya di KB, karena bertolak dengan apa yang disajikan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi prinsipnya tidak terkait dengan Mesias yang dimana 39 di dalam perjanjian lama melulu berhubungan dengan datangnya Mesias digenapkan dalam perjanjian baru, seperti itu. Nah, tadi saya ingin menambahkan yang tadi Kang Alpa tanyakan ya, mengenai tulisan-tulisan dijadikan firman Allah. Apapun itu, baik diari ya maupun surat Paulus kepada pribadi, surat Paulus kepada jemaat ya, karena dasar Tuhan memanggil mereka menjadi utusan ya, atau apostel ya, rasul lah begitu ya, dan diberi kuasa, sehingga
Allah memakai mereka. Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Mereka dipanggil dan disebut rasul. Spesial kan? KPR 1 ayat 8 dengan penulis yang sama, Lukas, ya, juga diberi kuasa. Jadi apa yang di action atau dilakukan dan dituliskan berupa surat atau ucapan, khotbah dan lainnya, termasuk tulisan Yakobus yang adalah saudara Yesus, lalu di-approve oleh murid-murid, ya, termasuk Judas, dan juga saudara Yesus, lalu di-approve, dikonfirmasi oleh murid-murid Yesus, dan menjadi firman Tuhan atau firman Allah. Kenapa demikian? Karena Allah berkuasa kepada penulis. Kenapa demikian? Karena Allah memanggil rasul atau utusan, dan panggilannya bersifat ilahi, ada wibawa, ada kuasa, dan sampai sekarang menjadi firman Allah. Tadi pertanyaan yang selanjutnya, kenapa ada tambahan-tambahan? Ya, sampai kapanpun nanti juga akan ada tambahan loh. Ya, bisa jadi trito, ya, trito kanoni, ya, bisa jadi kuarto, bisa jadi panca dan lain sebagainya. Ya, silakan saja, ya, nggak apa-apa. Tapi dalam Kristen Protestan terdiri dari 66 saja dan tertutup. Kanon itu tertutup, tidak terbuka. Oh iya. Ya. Makanya ada yang bilang tadi dalam tayangan kita sebelumnya, kanon itu tertutup, tidak terbuka. Kalau terbuka, bertentangan dengan sifat Allah yang immutable atau firman itu. Ya kan? Nggak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Ibrani 13 ayat 8, firman Tuhan itu tidak berubah kan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Bahkan Yesus mengatakan sendiri dalam Yohanes 17 ayat 17, yaitu dirinya sang firman, ya, dan firman itu kebenaran. Coba kalau orang klaim lagi ada wahyu, ya, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Coba kalau klaim lagi ada penglihatan, ya, berarti sifat Allah bertentangan kalau ada nanti sampai sekarang firman Tuhan, sementara kanon sudah tertutup. Begitu Kang Alfa dan sahabat Alpetra. Jadi itu kalau perjanjian lama kan diakui oleh Tuhan Yesus. Itu fix firman Allah yang 39 kitab itu, ya. Kalau perjanjian baru itu menjelang akhir abad pertama. Jadi sebelum akhir abad pertama itu gereja mengumpulkan tidak boleh ulangi lagi. Jadi itu menjelang akhir abad pertama sudah fix. Tidak boleh ditambah atau dikurangi. Dan itu juga dijelaskan dalam kitab Wahyu itu, kitab yang terakhir. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu menjelang akhir abad pertama. Itu sebabnya tertutup gitu ya, kalau istilahnya Abang, ya Bang? Ya, saya memakai istilah tertutup, tidak boleh dikurangi, tidak boleh. Dalam cara pengkanonan, kita konsisten, tertutup lah, udah tertutup. Dan mustahil kalau ada firman Tuhan lagi. Ya, kalau ada firman Tuhan lagi, ya bertentangan dong dengan pernyataan Tuhan sendiri di kitab Wahyu tadi yang disebut Pak Yan dalam Wahyu 22 ayat 18 sampai 20. Tidak boleh tambahkan, tidak boleh dikurangi, ya. Ya udah tertutup. Nggak ada lagi kanon-kanon lain, maupun kanon ketiga, kanon keempat, kanon kelima. Menurut saya, ya. Jadi wajar saja Tuhan Yesus mengatakan dalam khotbah tentang akhir zaman dalam Matius 24, hati-hati rasul lain, hati-hati nabi palsu, hati-hati Mesias palsu, yaitu udah diperkuat dengan khotbah Yesus di akhir zaman. Apalagi Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 4, ya, ayat 11 dan seterusnya. 2 Korintus pasal yang ke 11 itu, ya, hati-hati Yesus lain, ya. Di Korintus sudah terpengaruh sehingga dipertegas oleh Paulus, hati-hati Yesus lain, Injil lain, ya, dalam Galatia 1:7-8, Injil lain, hati-hati. Nah, itu kan karena belum dikanon, masih terbuka, ya. Tapi sekarang kan sudah ada di tangan kita, ngapain lagi kita baca plus-plus? Begitu maksud saya, Kang Alfa. Bang, kalau gitu orang nanya nih, Bang, kalau gitu Alkitab yang asli ada di mana, Bang? Yang 66 kitab itu gitu, yang pertama kali ada itu ada di mana? Alkitab asli kalau di dalam perjanjian lama versinya Masoret Text, kalau di perjanjian baru berdasarkan variannya dari Bizantum Text, ya, lalu sampai
ditulis lagi. Tadi Pak Yan sudah mengatakan teksnya asli, tapi terjemahannya bisa berubah-berubah. Nah, Erasmus Destrius tahun 1511 dengan varian TR, Textus Receptus. Nah, itu perjanjian baru, murni dari tulisan-tulisan Rasul ya, dan yang di-approve Rasul. Nah, pertanyaannya bagus tuh. Lalu di mana itu? Begitu ya. Di mana itu? Ya di tangan kita, ya. Di tangan kita terjemahkan, ya. Tapi terjemahannya kan bisa berubah-berubah. Kemarin LAI setelah 20 tahun atau mungkin 30 tahun TB2, terjemahan baru 2, betul ya? Seperti itu. Nah, bahkan saya setuju tadi Pak Yan mengatakan kalau terpelajar atau dari seminari, pasti dia nggak terpaku pada terjemahan LAI atau terjemahan sebelumnya. Justru dia eksekusi dengan menerjemahkan sendiri. Ya kan? Jadi pertanyaan tadi itu oke juga, ya. Di mana yang asli? Yang asli sudah di tangan kita. Lalu bagaimana memastikan itu asli? Terjemahkanlah sendiri. Kalau memang beli bukunya. Tadi kata Pak Yan kan begitu kan, beli bukunya. Ya, kalau berdasarkan zaman sudah hilang dong. Yang asli itu yang ditulis ya kan. Tapi dari mana itu asli? Kata murid-murid Yesus. Tadi saya menyebutnya kan Efesus 2 ayat 20. Ya, tadi saya menyebutnya juga 2 Timotius 3 ayat 16, diilhamkan tulisan-tulisan itu. Lalu di sana juga disebut ya, Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 2, tulisan-tulisan Rasul itu diklaim sebagai firman Allah. Jadi saya tambahin sedikit ya, itu teks-teks yang tertua yang mendekati teks aslinya kan. Kalau teks asli yang pertama kan mungkin udah dimakan rayap tuh ya. Tetapi yang salinan yang dekat dengan salinan yang tertua itu disimpan di museum. Ada yang bahkan di Rusia. Itu ya aneh ya. Di Rusia kan dulu kan Kristen dulu. Ada juga di museum di Eropa gitu. Jadi kalau orang mau menelusuri dan seperti ragu-ragu, itu boleh pergi sana. Cuman kan nggak mudah ya. Itu mesti izin sama pemerintah Rusia, izin sama pemerintah di Eropa gitu ya. Jadi bisa diselidiki. Gitu naskah-naskah yang paling tua gitu. Jadi itu bukan dongeng, itu bisa diselidiki. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa untuk subscribe di channel Alpetra Ministry. Menguatkan iman dan bertumbuh bersama Kristus adalah kerinduan kami. Dengan menayangkan pemahaman dan pengajaran Kristen yang alkitabiah, kami berharap setiap tayangan yang kami tampilkan membuahkan kasih yang nyata di dalam Kristus. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Maranatha. Kita udah ngomongin ini asli enggak, ini ada di mana enggak. Nah, Om, ini sebetulnya pernah saya tanya sama Om ya. Nanti mungkin juga Abang bisa nanggapin juga nih Bang. Om, yang betul itu, ini soalnya orang nanya lagi Om, Alkitab firman Allah, Alkitab adalah firman Allah, atau Alkitab berisi firman Allah? Ini yang mana nih Om yang benar Om? Ya, yang singkat dan tegas, Alkitab adalah firman Allah. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Ya, Om. Ya, Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Tapi disambung sedikit, firman Allah dalam konteks sejarah nyata. Oh, gitu Om. Tapi kalau Alkitab adalah firman Allah, berarti Alkitab itu nggak murni juga katanya Om, karena kan di dalam Alkitab juga ada tulisan tentang setan, tentang iblis. Sebetulnya nih mau saya tanyain sama Bang Heri, tapi ya udahlah ya, sama Bang Heri sama Om lah. Berarti kalau adalah firman Allah, masa firman Allah ada kata-kata setannya Om? Nggak suci dong ini. Ayo Bang, sama Om silakan. Ya, Alkitab adalah firman Allah satu-satunya ya, karena tidak mungkin Allah yang maha benar berfirman ke semua kitab suci dengan keyakinan yang berbeda. Jadi Alkitab firman Allah, betul. Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya firman Allah. Dengan alasan tidak mungkin Allah yang maha benar itu ya. Allah yang maha benar ya
berfirman di semua kitab suci. Nah, kenapa ada seks di dalam Alkitab? Kenapa ada mutilasi juga di dalam Alkitab? Kenapa ada setan? Ada juga kutuk dan lain sebagainya. Itu dia. Dikatakan oleh Pak Yan, Alkitab historis. Alkitab menceritakan fakta nyata, ya, mulai dari penciptaan sampai jatuh ke dalam dosa, lalu manusia dimusnahkan oleh air bah, ya. Bahkan saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan Mesias atau juru selamat. Artinya jelas Allah mengasihi manusia. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hidup sesukanya, ya. Ada bakti seks, ya, lakukan penyembahan berhala, ya, misalkan cerita Nimrod, ya, beserta istri dan anaknya, lalu akhirnya dia menguasai, termasuk Babel diceritakan di pasal 11, lalu menyamakan Allah sampai ke perjanjian baru dan kekinian. Bukti manusia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Paulus menyebutkan oleh satu manusia semua berdosa, ya, di pasal 5 Roma ayat 18 dan 19 terusnya, dan oleh satu juga semua dibenarkan. Jadi Alkitab menceritakan semua kandungan atau yang tidak hanya menceritakan seperti yang Kak Alfa sebut ada setan, ya, dan sejarahnya setan pun Alkitab menceritakan, ya. Ada juga sihir, ya, ada sihir maksudnya orang yang menggunakan itu, lalu Paulus menolak si Simon si sihir dan lain sebagainya. Cerita-ceritanya all in lah, banyak di Alkitab. Apakah itu mengkerdilkan wibawa kekitaban atau firman Allah? Tidak, ya, tidak mengkerdilkan atau menjadi tidak inerensi. Tidak, Alkitab tidak pernah salah dan Alkitab tidak pernah tinggi kadarnya, tetap satu-satunya firman Allah. Begitu Kang Alfa. Saya tambahin sedikit, ya. Alkitab itu satu-satunya kitab suci agama yang ada konteks sejarahnya. Jadi bisa diselidiki keobjektifannya, benar atau tidak. Begitu tambahannya. Ya, singkat, padat, jelas. Ya, Om, kalau gitu Om, kenapa Om enggak itu aja Om, enggak kayak waktu peristiwa di Gunung Sinai aja Om? Allah memberikan 2 loh batu kepada Musa, menuliskan 10 hukum Tuhan itu, ya. Kenapa enggak gitu aja Om Alkitab? Jadi kan kesannya wah ajaib mistis turun dari langit gitu Om. Karena Allah menghendaki supaya firman-Nya itu betul-betul relevan dengan kehidupan nyata. Jadi ada di dalam sejarah umatnya. Itu bukan seperti didik itu. Kalau didiknya bagaimana kita tahu itu benar apa enggak gitu. Ya, apa dia mimpi, apa dia lagi halu gitu kan. Tetapi kalau Alkitab ini kan betul-betul firman Allah yang menyejarah, bisa diselidiki keobjektifannya, bukan subjektif satu orang begitu. Sudah objektif dan teruji secara historis gitu. Nah, sahabat Alpetra, kita akan tanya lagi nih, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, ya. Nah, ini sekarang saya tanya sama Abang nih, Bang. Betul nggak sih ada kitab-kitab yang sengaja dihilangkan dari setelah kanonisasi, setelah fix, setelah ada ditutup kanonnya? Terus benar nggak sih Bang, ada katanya ada kitab-kitab yang sengaja dibuang gitu Bang? Dari zaman Marsion, 3 abad pertama, munculnya heresi atau bidat sudah mulai dihilangkan. Pertimbangan Marsion, tokoh di abad itu, abad kedua, karena Allah itu kasih, kenapa harus ada di Alkitab mutilasi, kekejian, Allah membinasakan, ya, dengan air bah dan lain sebagainya. Dan kalau tidak salah, Marsion hanya memakai
kitab di Perjanjian Baru saja, khususnya Lukas dan beberapa yang menjadi pilihannya. Iya. Jadi di era itu sudah mulai dihilangkan, ya, seperti itu. Lalu berkembang lagi tokoh-tokoh lain yang hanya memakai Perjanjian Lama saja, ya, khususnya kitab-kitab syair, ya, kitab-kitab Mazmur. Lalu berkembang lagi hanya memakai kitab-kitab Perjanjian Baru saja, bahkan sampai abad 18 munculnya rasionalis, ya, setelah liberalis menghilangkan, ya, ada 4 sampai 5.000 kata yang dihilangkan, ya, dalam sejarah teolog liberal, ya, setelah Schumacher, ya, Daniel Schumacher. Lalu muncullah kampus Cambridge, ya, ada 2 dosen di sana menghilangkan 4 sampai 5.000 kata itu. Dan NIV bertolak dari 2 dosen di Cambridge itu, yang disebut atau lahirlah kritik teks, ya, atau cetek, ya, kritik teks yang dianggap tidak relevan atau tidak humanis seperti itu bagi mereka. Nah, kesininya juga udah mulai dihilangkan lagi, ya. Misalkan meng-approve atau merespon 2 tokoh yang di liberal itu, ya, pernyataan Yesus sebagai Mesias diganti, ya, atau sebagai juru selamat atau penebus dosa diganti, ya. Itu sebabnya dalam penerjemahan yang bersifat pluralis atau ekumenis supaya berhati-hati, ya, itu kan berarti kan menghilangkan. Nah, saya memang lebih setuju lebih baik menggunakan teks aslinya, mempelajari, bahkan sampai menerjemahkan sendiri yang benar-benar tidak hilang. Apakah dihilangkan? Ya, ada dihilangkan, ya. Tapi kan kita tidak mau sebagai meyakini Alkitab satu-satunya firman Allah, masa kita hilangkan semua? Satu pun tidak kita hilangkan. Tidak ada yang menghilangkan. Iya. Begitu, Kang Alfa. Iya. Ya, tambahin sedikit, ya. Jadi itu Perjanjian Lama waktu zaman Tuhan Yesus itu sudah fix. Tuhan Yesus mengakuinya, bahkan menurut sejarahnya sih lebih dari 100 sebelum Yesus Perjanjian Lama itu sudah fix, ya, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Nah, mengenai Perjanjian Baru sesudah kitab Wahyu juga mendiskan tidak boleh ditambah, dikurangi. Lalu gereja itu jadi memperluas kepada kitab-kitab apapun yang ditambahkan, bukan hanya kepada kitab Wahyu. Itu sudah ditolak karena kitab Wahyu memperingatkan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Jadi bukan hanya menyangkut kitab Wahyu, kitab-kitab atau surat-surat tambahan selain yang 27 kitab yang sudah diakui oleh gereja, maka gereja juga mengunci itu sebagai kanon Perjanjian Baru. 27 kitab tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu menjelang akhir abad pertama. Betul, setuju. Terus konsisten di situ, Kang Alfa, ya, sahabat Alpitra, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Cuman repotnya sekarang, mungkin mereka berkata tidak ditambahkan, masih tetap utuh kok 66. Tapi kok masih ada yang percaya kepada penubuat, ada yang percaya pada itu kata yang firman Tuhan, itu kan berarti menambahkan juga. Iya, itu gimana tuh? Ya kan menambahkan juga, ya. Iya, kami percaya 66, tapi masih ada aja yang yakin, si X mengatakan dia mendapat firman Tuhan, ya. Kalau gitu jadi 67. Nah, katanya ya itu betul, Pak Heri ngomong itu betul itu. Jadi kalau Alkitab ya ditutup dengan kitab Wahyu dan tidak boleh ditambah atau dikurangi, itu berarti tidak boleh ada kitab suci lainnya kalau Allahnya sama. Harus konsisten, gitu. Ya. Nah, Om, itu Allahnya sama. Nah, berarti Allahnya nggak sama, Om. Makanya kitabnya beda-beda. Ya, itu. Jadi setiap bangsa itu mempunyai konsep tentang Allah. Ya, nah ini kita harus membedakan.
Jadi hanya Tuhan Allah bangsa Israel lah yang Allah yang hidup, Allah yang sejati. Di luar bangsa Israel, umat pilihan, itu Allahnya adalah konsep manusia, jadi tidak asli lagi. Nah, tetapi kalau orang mau mempercayai, nah itu kan hak asasi manusia. Mau pilih kitab apa, mau pilih agama apa. Tetapi kalau mau dari Allah yang hidup, yang menyatakan diri kepada nabi-nabi di Perjanjian Lama, dan terakhir melalui penjelmaan firman Allah menjadi manusia Yesus, ya sesudah kita bayu ya sudah ditutup itu. Nah itu menjelang akhir pertama. Firman Allah yang sejati itu sudah ditutup, tidak boleh lagi tambah, apalagi dikurangi. Iya. Jadi pendeta atau siapapun yang bernubuat atau mengklaim yang bernubuat itu adalah firman Allah, seharusnya dia konsisten bahwa firman Tuhan itu ada lagi, jadi 67. Terus besoknya lagi dia bernubuat, tambah lagi jadi 68. Nah, jadi mungkin udah 1001 jumlah kitab, ya. Iya itu, makanya tadi kan juga saya. Iya, padahal di tangan kita udah cukup 66. Iya. Itu juga nggak kebaca ya, semua. Kan diuji, ya ngapain diuji lagi? Udah ada Alkitab kok. Iya. Ya kan? Seperti itu. Kenapa dulu Petrus mengatakan harus diuji? Ya karena belum ada yang dikanonkan. Iya. Hanya perkataan Rasul yang menjadi standarisasi, belum dikanon. Nah, setelah dikanon dan ada di era sekarang di tangan kita, ada yang mengatakan itu firman Tuhan, ucapan nubuat, penglihatan, atau apapun klaim-klaimnya. Yeah. Nah, saya yakin dalam iman Kristen yang sesungguhnya, menurut saya, sahabat Alpetra, atau kita semua yang mendengarkan, Alkitab adalah firman Allah satu-satunya, tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dari mana dalilnya? Ibrani 13 ayat 8. Siapa yang mengatakan? Alkitab sendiri. Bahkan Yesus mengatakan dirinya kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Di luar kebenaran lain tidak ada selain kebenaran di dalam Yesus sang firman itu. Nah, sahabat Alpetra harus tahu ya. Kalau mungkin nanti di tempat lain kira-kira ada pembicara yang mengklaim dia mendapatkan sesuatu dan itu adalah firman Tuhan, siapa yang approve? Siapa yang merekomendasi kalau itu firman Tuhan? Kalau Yakobus dan Judas dan ada di tangan kita sekarang bagian dari 27 kitab perjanjian baru, karena mereka di-approve tulisannya. Yakobus, siapa yang approve? Rasul-rasul masih hidup. Nah, sekarang rasul-rasul sudah tidak hidup. Siapa lagi yang approve? Lebih baik percaya yang ada di tangan kita. Setuju ya, sahabat Alpetra? Sedikit aja penjelasan ya, yaitu Alkitab dibuka dengan ayat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lalu ditutup dengan Allah menciptakan langit baru dan bumi baru, dan sesudah itu tidak boleh ada tambahan lagi. Iya, satu iota pun. Iya. Ya, tapi tadi jadi menarik sih. Jadi menarik nih karena ya itu tadi saya jadi karena Om juga bilang kalau Allahnya berbeda, Alkitabnya berbeda, itu jadi ya, betul ya, lebih percaya Alkitab adalah firman Allah dan itu sekarang ada di tangan kita di era sekarang, daripada percaya orang yang mengklaim di balik mimbar atau dimanapun bahwa yang diucapkan adalah firman Tuhan. Ya, saya lebih percaya Alkitab yang di tangan saya adalah firman Tuhan satu-satunya.
Karena tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nah, begitu sahabat Alpetra ya. Jadi nggak perlu bingung, perlu ragu dan takut ya. Di luar Alkitab tidak ada kebenaran absolut. Nah, begitu sahabat Alpetra ya. Iya Pak, tapi si A mengatakan keluar dari mulutnya adalah Yesus membisikkan, atau Tuhan Yesus mengatakan siapa yang approve, siapa yang konfirmasi. Kalau di Alkitab kan yang konfirmasi kan semua nabi, ditulis oleh nabi-nabi, atau raja, atau perjanjian baru oleh rasul, jelas. Nah sementara mereka sudah berpergian ke surga, siapa yang approve? Logis ya, Alkitab kan bisa diterima secara akal sehat, ya, karena Tuhan Yesus mengatakan Matius 22, kasihlah Tuhan Allahmu, yang terakhir ayat 37, dengan akal budimu. Nah, sahabat Alpetra, kita diberi akal budi, pengertian. Masa kita masih percaya lagi firman Tuhan datang kepada si A, si B, si C, sementara Alkitab itu buat kita. Nah, begitu ya, sahabat Alpetra ya. Ya, sedikit. Jadi di lingkungan gereja Kristen ya, ada istilah kanon. Betul. Itu maksudnya 39 kitab bernyala itu sudah fix, dan 27 kitab bernyala baru itu sudah itu yang disebut kanon kitab Kristen, kitab suci orang Kristen. Itu sudah fix, kanon. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Itu disebutnya kanon. Tidak boleh ditambah lagi. Nah, itu. Wah, ini seru ya. Ya, Bang. Nah, ini mungkin ini terakhir ini. Tapi ini juga seru nih, karena rame ya. Apalagi sekarang di media sosial ya. Ini Om sama Abang, katanya Alkitab itu kayak bicara tentang mitos atau kesaktian gitu. Ada banyak cerita juga gitu. Ada Alkitab ini kalau dibakar nggak kebakar misalnya gitu. Terus Alkitab ini ternyata lebih berat ketika dipegang, terus ada orang yang megang kitab lain mungkin gitu ya. Nggak bisa diangkat, tapi Alkitab ini bisa diangkat, malah dilempar gitu Alkitabnya. Terus ada orang yang ngelempar Alkitab, ngerobek, sakit, kena ajab katanya. Nah ini gimana tanggapannya nih dari Om sama dari Abang? Silakan. Ya, kita sering dengar ya ada Alkitab yang tersisa setelah gereja dibakar atau rumah dibakar. Ya bisa ya, memang ada nyatanya demikian ya, tapi bisa juga ya jadi rongsokan, atau bisa juga jadi abu ya, atau gosong dan lain sebagainya ya, karena kan buku ya, seperti itu, material, bersifat material ya, dan itu logis seperti itu. Lalu ada juga cerita yang tadi dikatakan bisa berakibat ya, fatal ya, ada yang maaf kata dibelakangkan dengan bokongnya, lalu terjadi fatal ya, dibelakangi ya, lalu dia sakit dan mati dan lain sebagainya. Ya nyatanya memang ada seperti itu ya, tapi ada juga yang sebaliknya, biasa saja dan lain sebagainya seperti itu, bahkan dianggap keramat ya, bisa dinilai sebagai magis dan lain sebagainya. Ya silakan saja ya, tapi yang penting kan bukan itunya ya, hakikatnya firman atau perkataan atau firman Allah satu-satunya yang ada di dalam buku itu ya, seperti itu. Ada cetakannya dari mana ya, atau percetakannya dari mana, dan juga editnya juga kadang-kadang nggak disebutkan sana ya, dari mana ya, seperti itu. Tapi hakikatnya adalah firman Allah satu-satunya ya, saya tambahkan di belakang satu-satunya, karena memang tidak mungkin Allah yang mau benar itu berfirman secara luas lalu diakui dan lain sebagainya, tapi berfirman di satu kitab suci seperti itu ya. Sekarang kita yakini adalah Alkitab. Nah, cerita di Alkitab fakta jelas ya, bahkan menceritakan tentang apa tadi saya sebut tentang seks ya, saya sebut juga tentang orang melakukan sihir lalu Tuhan menolak dan lain sebagainya gitu. Nah jadi bisa-bisa saja ya berbakar, dan bisa juga enggak, mungkin karena
diletakkan di tempat khusus ya, logam yang kuat, jadi tidak terbakar ya. Ya buktikan saja ya, basah, hancur, bahkan dimakan rayap ya. Saya sedikit saja nambah tentang Alkitab itu, bahwa Allah berfirman di dalam konteks sejarah. Jadi itu supaya firman Allah itu bisa diselidiki keobjektifannya, gitu. Bahwa itu betul-betul ada kaitan dengan sejarah manusia, bukan seperti satu orang ya yang katanya mendapatkan firman Allah. Itu di Jawa banyak itu yang merasa dapat mimpi lah, dapat bisikan lah gitu ya. Jadi dari zaman dulu juga begitu, ada orang yang merasa dapat firman Allah. Tetapi kalau sifatnya subjektif itu perlu diragukan gitu. Nah, kehidupannya tidak seperti nabi-nabi di dalam perjanjian lama yang suci, bersih gitu ya. Nah, itu penting juga diperhatikan gitu ya, bahwa Allah berfirman di dalam konteks sejarah, tetapi juga melalui nabi-nabi yang jelas hidupnya suci, bersih, tidak bercela. Ya, meskipun tidak ada nabi yang sempurna ya, tapi tidak sampai nabi yang berzinah lah atau nabi yang gimana gitu. Jadi itu jelas. Nih Om dan Abang, ini terakhir closing statement dari Om dan dari Abang. Nanti mungkin bisa juga saling melengkapi. Pertama dari Om dulu, closing statement. Pernyataan saya singkat saja, apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tidak akan lenyap. Itu saja. Ya, sahabat Alpetra dimanapun, kita yakini bahwa di muka bumi ini pasti ada yang absolut ya, yang satu-satunya menunjukkan wibawanya, reliabelnya ya, dan juga ketidaksalahan. Dan menurut saya, sahabat Alpetra, itu adalah Alkitab ya. Banyak orang yang berupaya mencari kesalahan, tetapi tidak ditemukan. Yang ada dan muncul adalah kesalahpahaman. Ditemukan di sana. Itu sebabnya di muka bumi ini hanya Alkitablah satu-satunya firman Allah yang tidak salah dan memberikan manfaat besar untuk kehidupan manusia selagi di bumi percaya pada Yesus Tuhan Juru Selamat satu-satunya, sehingga kita mendapatkan kekekalan. Ingat ya, sekarang ramai disukan megatrust, lempengan-lempengan sedang aktif. Tinggal menunggu waktunya, dentuman besar seperti 200 tahun yang lalu. Karena MKG ya, Badan Meteorologi dan Biofisika ya, seperti itu. Ya, kalau kita belum ada jaminan keselamatan, belum pernah terima Tuhan sebagai Juru Selamat, mungkin akan sia-sia. Jadi tidak rugi kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu sahabat Alpetra. Tuhan berkati. Luar biasa nih. Amin. Iya, aduh ini memang luar biasa ya penjelasannya di hari ini. Iya, sahabat Alpetra ya. Jadi meskipun pada akhirnya kesalahan mungkin saja ditemukan pada naskah modern yang kita pegang sekarang ini, terjemahan Alkitab yang ada hari ini ya. Tapi kita yakin bahwa para penyalin atau para penerjemah yang setelah bekerja keras ya menerjemahkan ini ke bahasa yang ada di negeri kita ini, mereka bisa saja membuat kesalahan ya, karena mereka manusia biasa gitu. Nah, fakta bahwa Alkitab itu luar biasa keakuratannya menjadi kesaksian atas pengilhaman dan pemeliharaan Alkitab oleh Allah sendiri. Dari setiap sesi, dari setiap penjelasan, setiap apa yang disampaikan oleh Om Yan dan oleh Bang Heri, sangat jelas sekali semuanya bahwa ini diilhamkan dan juga ada karya Roh Kudus ketika para penulis Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu menuliskan dan sampai kepada kita hari ini. Lalu
Masih bisa nggak kita mempercayai Alkitab? Oh, tentu saja. Terjemahan Alkitab yang kita miliki hari ini merupakan firman Allah. Alkitab hari ini sama berkuasanya dengan Alkitab pada abad pertama sesudah Masehi. Kita sepenuhnya dapat mempercayai Alkitab sebagai pesan Allah bagi kita. Iya, janji Alkitab mengenai pengilhaman dan inerransi hanya berlaku untuk naskah asli. Namun, walaupun demikian, tidak mempengaruhi fakta bahwa Alkitab ini benar dan berkuasa. Tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Karena Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah bertahan sampai selama-lamanya. Sahabat Petra, terima kasih sama Om dan juga sama Bang Heri ya. Terima kasih nih Om sama Abang yang udah ngejelasin dengan luar biasa ya di sesi inerransi Alkitab ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih Om, dan terima kasih juga Abang atas penjelasannya buat kita semua. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan ini, mohon kesediaan dari Om Yan untuk menutup dengan doa. Silakan Om. Kristus, firman Allah yang menjelma menjadi manusia, datang untuk menebus dosa-dosa umat manusia dan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang percaya. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur mengenal Allah sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa kami, dan kami selalu dikuatkan Roh Kudus yang menyertai kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapak, kami serahkan pelayanan kami seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Terima kasih Pak Yan, terima kasih Kang Alfa, sahabat Petra. Buah kaktus, buahnya pilus, biar mulus, pinjam 100.